Uh, saya dari DSSDI Universitas Gadjah Mada, Pak, rekan-rekan sekalian. Jadi untuk profilnya Universitas Gadjah Mada ini adalah universitas negeri pertama kali yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia, berdiri tahun 1949 di Yogyakarta. Untuk jumlah mahasiswa, student body-nya itu mungkin sekitar 56.000, memang bervariasi ya, kadang-kadang 55, terus 56.000. Untuk tenaga pengajarnya sekitar 2.700-an. Nah, di Universitas Gadjah Mada ini ada 18 fakultas dan 2 sekolah. Ini sekolah vokasi dan sekolah pasca sarjana. Sebenarnya awal dari infrastruktur big data yang ada di UGM ini dimulai ketika ada kerjasama penelitian untuk pengolahan data Transjakarta itu tahun 2016. Jadi di waktu itu, di tahun 2016 itu data Transjakarta yang akan diolah ini kan cukup besar. Jadi data Transjakarta ini ada di database MySQL, cuman terus ketika nanti akan buat analisis dari data, dikembangkan lagi dari data yang ada itu, computing power untuk pengolahan datanya itu tidak cukup kuat. Nah, rata-rata transaksinya itu per hari itu ada 287.000 transaksi, itu data Transjakarta. Nah, pada waktu kerjasama itu dilakukan, itu belum tersedia fasilitas komputasi khusus yang ada di DSSDI untuk pengolahan data sebesar itu. Pada waktu itu kan cukup besar ini datanya yang diolah. Karena itu nanti datanya akan digabung-gabungkan dengan data yang lain. Nah, kami terus kemudian kira-kira infrastruktur apa sih yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan data itu gitu. Nah, kebetulan di tahun 2014 UGM itu mendapatkan hibah dari Austria itu berupa komputer high performance computing. Jadi ini mesinnya itu mesin Sun X4100 kalau tipenya, itu sebelum Sun diakuisisi Oracle. Jadi itu kira-kira tahun 2006 mesinnya itu ya. Terus kemudian itu dihibahkan tahun 2014. Awalnya HPC ini untuk komputasi kimia, fisika seperti itu. Jadi ada Gromax, ada Gaussian, Turbomol, aplikasinya seperti itu yang digunakan. Nah, akhirnya kita transformasi jadi untuk komputer-komputer tersebut, server-server yang high performance computing dari Austria ini, agar bisa digunakan untuk melakukan pengolahan data yang dari Transjakarta itu tadi. Nah, ini spesifikasinya waktu itu ada 25 node komputer. Terus kemudian ada 1 node untuk master node, ada 25 slave, istilahnya seperti itu ya, 25 slave, 1 master node. Nah, spesifikasinya 4 core CPU, 4 GB RAM. Itu masing-masing slave-nya itu seperti itu. Nah, itu terbaik di zamannya tahun 2006. Kemudian distro yang digunakan untuk menginstal ini yang ada di atas infrastruktur tersebut itu digunakan HDP tapi versi yang 250. 250 pada waktu tahun 2016 itu ya lumayan baru itu. Nah, aplikasi yang digunakan pada waktu itu, jadi setelah ditransformasi, akhirnya ada infrastruktur big data dari infrastruktur HPC tadi itu yang menggunakan teknologi Hadoop. Jadi ada HDFS, kapasitasnya kalau digabungkan itu ada 11 terabyte. Kemudian SPAC-nya itu pakai yang versi 1.6.2. Kemudian YAN ini untuk resource manager, artinya ada yang MapRed versi 2 itu. Kemudian ada
notebook Zeppelin. Ini bawaannya dari HDP tadi. Kemudian MongoDB. MongoDB ini di luar HDP, jadi ditambahkan lagi di atas. Artinya selain HDP tadi itu ditambahkan juga MongoDB service. Kemudian Tableau ini untuk visualisasi datanya. Nah, mungkin rekan-rekan lihat, ya. Tableau beli atau udah punya? Beli Pak, beli. Oh. Jadi itu lisensinya itu 2 desktop sama 10 user, 10 server. Oke. Ya, jadi lisensinya bukan core tapi by user. Nah, ini datanya yang pada waktu itu, data bulanannya itu 45 giga. 4531 ya, kira-kira rata-rata di atas 14 gigaan lah. Jadi di angka 30, 45, paling kecil di atas 14 giga. Nah, di waktu itu yang HDP 250 itu ada tool bawaannya namanya Scoop. Scoop ini digunakan untuk konversi data dari MySQL ke HDFS. Bentuknya jadi nanti dibuat semacam CSV seperti itu. Jadi artinya dari data yang MySQL yang ada di Transjakarta itu kita convert ke HDFS menggunakan Apache Scoop. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, jadi ini penelitian ini tahun 2016. Nah, berjalannya waktu itu data yang digunakan untuk penelitian itu semakin bertambah. Jadi ada data sosial media yang di-crawl dari website, Twitter, Facebook, gitu. Kemudian ada data contoh, data sampel dari BPJS. Jadi BPJS juga mengeluarkan data sampel. Nah, itu terus kemudian juga digunakan untuk menambah. Nah, di tahun 2018 itu kami menambah 4 node pada infrastruktur big data yang di fase awal itu. Kemudian kami install di 4 node itu aplikasi Elasticsearch. Jadi tadi itu kan sudah ada MongoDB yang ada. Nah, terus kemudian kita gunakan Elasticsearch untuk nanti sekalian juga untuk visualisasi yang ada di situ juga. Itu di tahun 2018 kita menambah 4 node data node tambahan. Nah, di tahun 2019 kami mendapatkan hibah dari PT AKR Corporindo infrastruktur big data. Jadi hibahnya ini ada yang Hadoop based sistem, kemudian ada server database, ada yang untuk training artificial intelligence itu yang berupa DigiExtension, kemudian ada satu server storage yang Sun based ya, terus kemudian ada satu server backup dan 3 server yang digunakan untuk virtualisasi. Nah, kira-kira hardware diagramnya seperti ini. Jadi yang di sini itu Hadoop based system, kemudian yang ini DigiExtension. DigiExtension ini ada 4 Tesla itu, 4 card GPU V100 Tesla. Nah, terus kemudian ada VMware yang untuk virtualisasi itu. Kemudian ada Microsoft SQL yang digunakan untuk yang database. Dan ini storage yang untuk penyimpanan yang ada di VMware. Nah, di infrastruktur big data yang baru itu sistem Hadoop-nya itu menggunakan yang HDP 310. Jadi kalau yang sistem yang lama itu kan HDP-nya 250, yang sekarang yang baru itu menggunakan HDP 310. Ya, ada beberapa perbedaan di distronya itu. Jadi dulu seperti Apache Scoop
sifatnya yang memang digunakan untuk transformasi data atau pemindahan data itu sekarang dipisah. Jadi Apache Navy atau kemudian Scoop itu sudah nggak ada lagi di HDP-nya. Jadi itu terpisah, nanti ada produk namanya HDF. Termasuk juga yang dulu buat query misalkan SQL ke Hive itu pada pakai Apache HUE itu. Nah itu kan dulu jadi satu dengan Ambarinya. Nah sekarang di HDP 310 itu udah nggak ada, tidak ada. Jadi itu kayak Apache HUE itu satu produk tersendiri dari Cloudera. Nah kebetulan kan Hortonworks sama Cloudera ini kan merger. Nah, untuk hardware-nya yang digunakan untuk Hadoop system itu ada 24 core total per node-nya. Per node-nya 24 core, kemudian RAM-nya 128 GB. Nah, ini terdiri dari satu server untuk Ambari. Ambari ini nanti yang digunakan untuk manajemen dari big data-nya itu. Dua server name node. Ini yang untuk name node yang di Hadoop-nya, kemudian 3 server data node. Jadi ada 6 server total yang Hadoop based system. Pada awalnya seperti itu. Nah, komponen lain yang digunakan, misalnya server DNS dan NTP ini menggunakan server DNS dan NTP UGM yang sudah ada. Nah, aplikasinya yang mendukung untuk di infrastruktur big data ini, HDFS-nya sekarang kapasitasnya itu 120 terabyte. Jadi ini di luar yang tadi yang storage SAN itu ya. Jadi ada di masing-masing data node-nya itu sejumlah disk. Ketika itu diagregat menggunakan HDFS itu dapatnya 120 terabyte. Nah, nanti di kemudian hari disesuaikan menjadi 80 terabyte untuk HDFS dan 40 terabyte Elasticsearch. Mungkin ceritanya di kemudian di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk yang Apache Spark versinya juga sudah 2.30, Apache Hive-nya 3.0. HDFS Spark Hive ini jalan menggunakan ya. Jadi pakai resource manager-nya pakai ya. Kemudian Elasticsearch-nya tadi yang 4 node itu yang ada di yang kita beli yang di 2018 itu versinya 7.6.1. Nah, dengan operasionalnya infrastruktur big data yang baru ini, yang yang lama, yang Hadoop based systemnya itu kita nonaktifkan, jadi kita tidak gunakan lagi, itu dialihkan ke infrastruktur big data yang baru. Nah, dengan adanya sistem big data yang baru ini tadi kan ada kerja hibah ya dari AKR Corporindo, terus kemudian ada infrastruktur tersebut. Nah, ini berbeda dengan infrastruktur kami yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya yang menggunakan HPC yang dari Austria itu kan hanya diakses oleh satu grup peneliti saja. Jadi pada waktu itu ya pembatasan akses ke dalam sistem hanya by alamat IP aja. Jadi tidak ada autentikasi atau otorisasi untuk ke datanya. Jadi nanti peneliti dikasih terminal, yang dari terminal itu yang diperbolehkan akses ke Hadoop based systemnya. Itu yang lama. Nah, cuman dengan adanya yang baru ini, karena kan kapasitasnya cukup besar, ada 120 terabyte HDFS, kemudian ada DGX Station, ada Elasticsearch. Nah, itu resource itu nanti akan digunakan bareng-bareng. Artinya di UGM sendiri itu juga nanti akan dibuat semacam tenan-tenan tersendiri, dan juga infrastruktur ini juga agar bisa mengakomodir kalau ada kerjasama dengan yang di luar UGM, seperti itu. Jadi infrastrukturnya harus
mulai diterapkan autentikasi dan otorisasi untuk akses ke data. Nah, kalau di HDP 310 itu sebenarnya sudah ada di paketnya itu namanya artinya kalau untuk dari klasternya itu sendiri agar itu bisa terautentikasi itu bisa diterapkan menggunakan Kerberos. Jadi klaster itu harus dikerberoskan. Sehingga user yang akan mengakses resource ke dalam klaster itu dia juga harus terautentikasi melalui Kerberos. Nah, cuma setelah terautentikasi ya sama aja, yang terautentikasi itu bisa akses semua data juga. Nah, itu yang coba kita cari cara yang di sini itu membuat sistem yang mengotorisasi untuk akses ke datanya. Nah, untuk implementasinya, kalau untuk yang otorisasi ke resource itu menggunakan Apache Ranger. Itu sudah satu paket di HDP 310. Oke, nah karena kami menerapkan Kerberos, jadi kami harus menambahkan satu server yang digunakan untuk Key Distribution Center. Jadi di luar 6 server tadi, yang kami menambahkan satu server untuk Kerberosnya, Key Distribution Center. Nah, ketika implementasi Kerberos ini, yang perlu diperhatikan itu Java yang digunakan untuk infrastruktur Hadoop kita itu menggunakan apa? Kalau menggunakan OpenJDK itu tidak ada masalah, tapi kalau menggunakan Oracle Sun itu ada yang harus disesuaikan. Itu yang di policy-nya untuk Java Cryptographic JCE, Java Cryptographic Extension-nya. Jadi itu kita harus download yang policy yang unlimited strength. Nah, itu harus di-apply diterapkan ke semua node yang terlibat yang dikerberoskan itu, di semua node yang ada di cluster. Nah, itu yang untuk Kerberosnya. Jadi nanti di Ambari itu ada mekanisme untuk mengaktifkan Kerberosnya itu. Tapi syaratnya tadi kita harus sudah punya Key Distribution Center, server Kerberos. Yang kedua harus ada akun admin yang untuk Kerberosnya itu. Jadi dua hal itu yang harus dimiliki. Selain tadi yang JCE-nya itu, yang unlimited strength itu. Nah, untuk otorisasinya untuk Apache Ranger. Nah, di Apache Ranger itu default-nya itu sudah ada plugin ke service-service yang ada. Jadi misalkan contohnya yang di HDP 310 itu ya. Itu Apache Ranger itu ada punya plugin service untuk HDFS, ada plugin service untuk Spark, ada plugin service untuk Hive. Jadi artinya ketika kita memberikan otorisasi atau memberlakukan otorisasi di HDFS, katakanlah saya tidak boleh mengakses folder tertentu gitu ya. Atau saya hanya diperbolehkan akses folder tertentu, yang lain nggak boleh. Nah, itu Ranger memungkinkan karena sudah ada pluginnya. Atau Spark juga, saya nggak boleh misalkan submit job Spark gitu. Yang boleh submit job Spark hanya user A, B, user A atau user B misalkan. Termasuk juga yang untuk Hive. Hive ini juga bisa kita buat otorisasi, misalkan di tabel tertentu itu hanya boleh diakses oleh user A gitu, atau kolom tertentu dari tabel itu bisa dimungkinkan di Hive. Nah, di Ranger ini itu sudah ada plugin service-nya. Nanti caranya itu ketika kita mengaktifkan otorisasi, yang pertama itu masing-masing service harus merujuk ke Ranger yang untuk manajemen otorisasinya itu. Kemudian yang kedua itu
masing-masing service itu harus mengenerate key yang itu disimpan di masing-masing trust store. Jadi key-nya Apache Ranger disimpan di trust store-nya service, katakanlah HDFS itu ya, di trust store-nya HDFS. Key-nya HDFS disimpan di trust store-nya Apache Ranger. Nah, seperti itu. Jadi itu agar bisa nanti komunikasi antara Ranger itu dengan service-nya. Nah, ini tampilannya kalau misalkan nanti teman-teman nanti misalkan mengaktifkan Ranger, ini kebetulan kalau di HDP sudah ada Ranger-nya. Nah, ini ada beberapa yang di sini ada HDFS, Habis, Hive, Storm, Nox, Yarn, Kafka, Naivi, Atlas. Itu sebenarnya bisa di-manage dengan Ranger itu untuk otorisasi masing-masing. Agung, mohon maaf Pak. Jadi ini ada sebagian yang dia di infrastruktur, ada sebagian yang dia di analisis. Mungkin nih ada sebagian mungkin belum familiar dengan nama-nama itu. Mungkin bisa nggak dijelaskan sedikit lah, Yarn itu tuh apa, Apache itu apa, bisa. Okay. Ini yang tim ini ada sebagian ini yang dari sistem informasi, maka they will know that. Tapi sebagian di tim saya yang kelihatannya nanti kurang familiar dengan nama-nama. Oke. Dengar suara Pak? Saya kedengar nggak Pak? Iya. Siap Pak. Oh ya. Masih Pak ya, Pak Agung, sorry. Oh ya. Gini. Oke. Nah, ini ya. Jadi di sini tuh ada beberapa layanan di infrastruktur big data. HDFS ini sebenarnya satu file system gitu ya. File system ini kayak folder-folder gitu. Folder-folder, tapi dia ini sifatnya menyebar, terdistribusi. Jadi katakanlah kita punya komputer ada 5 gitu. Nah, masing-masing komputer itu punya folder sendiri-sendiri. Nah, katakanlah per folder ada 10 giga. Nah, kalau dengan HDFS, kita bisa satukan folder-folder itu di 5 komputer itu, sehingga jadi satu HDFS, satu file system itu yang besarnya 50 giga. Jadi 50 giga ini tersebar ke 5 komputer. Itu yang mengapa ketika kita mengolah data yang besar itu, jadi kita tinggal menambahkan server aja yang ada di big data itu, sehingga nanti data di HDFS itu bisa semakin bertambah. Nah, kalau Hive ini semacam database-nya. Hive ini dia itu menyimpan data di HDFS ini. Datanya Hive ini disimpan di HDFS, tapi bisa kita query datanya itu menggunakan SQL. Cuman SQL-nya terbatas, nggak sama gitu. Jadi misalkan insert into apa gitu, nggak bisa kita spesifikkan variabelnya. Jadi insert into langsung apa seperti itu. Itu salah satunya. Jadi tapi kita bisa mengakses data yang ada di HDFS ini dengan perintah SQL. Nah, itu dilewatkan Hive itu. Jadi ada Hive-nya ini. Kemudian kalau yang untuk di tempat kami, kalau Naivi ini sebenarnya belum kami terapkan. Tapi Naivi ini kalau kita punya data pipeline gitu ya. Katakanlah kita tadi yang saya cerita contohnya memindahkan dari MySQL ke HDFS atau sumber yang lain, sumber data yang lain. Nah, itu bisa dimungkinkan nggak hanya dengan Scoop, tapi bisa dengan Naivi. Naivi ini nanti bentuknya visual. Jadi kita membuat pipeline-nya itu kayak buat kalau di pakai orange itu ya. Kalau di Anaconda itu pakai orange itu. Semacam kayak gitu dibuat visualnya seperti itu. Pipeline datanya itu bisa divisualkan.
Kita tinggal mengamati yang di situ. Nah, yang diterapkan kalau untuk Yarn ini lebih ke pengatur sumber dayanya. Jadi yang dia menjadwalkan. Jadi katakanlah ada satu job yang dikirimkan ke cluster. Nah, Yarn ini yang bertanggung jawab untuk ini mau diletakkan di mana sih komputasinya gitu. Jadi di sana masih kosong. Saya letakkan komputasinya di kontainer Yarn yang nomor sekian, misalkan seperti itu. Jadi dia lebih untuk menjadwal resource-nya, untuk penjadwalan, mengatur resource, kemudian juga untuk penjadwalannya juga. Slurm bedanya apa? Slurm gitu? Oh, kalau Slurm itu yang penjadwalan, tapi untuk yang HPC Pak, yang setahu saya. Jadi kami yang menggunakan yang HPC yang tadi, yang Austria tadi itu, nah itu penjadwalannya pakai Slurm. Kami belum mencoba mengintegrasikan kalau submit job lewat Slurm, tapi ke infrastruktur big data itu bagaimana. Tapi Slurm ini dia itu kalau pengalaman di UGM itu digunakan untuk jadwal aplikasi yang MPI based. Jadi aplikasi komputasi tapi library-nya pakai MPI. Nah, karena dia pakai MPI, kemudian kalau di tempat kami pakai MPI ya. Jadi karena komputernya banyak, jadi yang prosesnya itu shared proses, paralelismenya pakai shared proses itu di submit lewat Slurm itu, lewat Slurm. Nah, salah satu resource schedulernya yang ada di HPC-nya. Nah, nanti dari Slurm itu jobnya nanti bisa kita tinggal di submit itu langsung tahu nanti kalau sukses dikirim email atau fail dikirim email itu bisa peneliti tinggal submit job atau menjadwalkan, dikasih antrian seperti itu. Nah, itu seperti itu. Cuman kalau yang untuk di tempat yang Hadoop base, kita nggak menggunakan Slurm, kita menggunakan Yarn ini. Jadi job di submit itu nanti Yarn yang mengatur. Jadi kalau di sini misalkan job pakai Spark base itu, Spark base yang itu di submit. Nah, terus nanti Yarn-nya yang mengatur dari resource-nya itu. Kemudian juga dia nanti akan melaporkan kalau bermasalah. Nah, ini mungkin nanti kalian contohnya yang Spark itu contoh jobnya nanti di slide berikutnya ya, yang untuk dianunya. Nah, ini contoh yang tadi ya, kalau misalkan auditnya dari, katakanlah kita buat aturan. Kita buat aturan, terus kemudian kita melihat apakah aturannya itu oke atau tidak. Nah, itu bisa dilihat. Jadi ini contohnya yang di tempat kami. Kebetulan kemarin saya ke Pak Ade itu kita infokan ininya, akunnya Pak Tio yang untuk akses sandbox itu. Yeah. Nah, ini nanti terlihat. Jadi di sini, jadi ada tabel yang memang itu di allow untuk user BPS seperti ini. Nah, ini kalau misalkan di luar ini nanti biasanya ada ditolak, itu ada muncul result-nya ini di sini. Di bagian result itu nanti ada muncul kalau misalkan violate terhadap rule tertentu itu. Dia nanti akan muncul di situ. Tapi di sini nanti terlihat bahwa ini kejadiannya kapan, usernya siapa, service-nya apa, kemudian yang diakses apa. Nah, termasuk akses tipenya ini. Kebetulan kan kalau untuk yang user BPS ini kan hanya di allow untuk select sama use gitu aja. Misalkan kayak update, insert itu nggak di allow. Nah, kemudian dari IP mana. Nah, kalau clusternya ini namanya di tempat kami UGM Big Data, ini nama clusternya. Nah, itu bisa
bisa muncul dari hasil auditnya yang di Ranger itu. Oke, nah ini arsitektur infrastruktur big data yang di tempat kami. Jadi yang di kiri ini itu adalah data eksternal. Data eksternal itu yang dari luar klaster. Itu ada dari telco, ada dari sosial media, ada misalkan dari contoh BPJS atau yang web crawler gitu, misalnya meng-crawl sesuatu gitu yang ada di mungkin data rumah atau apa, ya, itu yang pakai web crawler. Nanti dari data eksternal itu masuk ke server landing untuk dibersihkan. Nah, dibersihkan ini pakai Spark. Kalau di tempat kami itu Spark, terus kemudian kalau sifatnya spasial datanya itu pakai GeoSpark. GeoSpark ini dia teknologinya berbasis Apache Spark. Spark ini dia tuh komputasinya menggunakan memori, jadi in-memory processing. Jadi in-memory processing nanti bahasa pemrogramannya itu bisa disesuaikan. Defaultnya itu pakai Scala, tapi ada interface yang menggunakan Python. Terus kemudian ada juga yang pakai R. Nah itu ada apa? Ada interface ke bahasa pemrogramannya itu. Cuman Spark-nya sendiri itu memang sudah ada library-nya seperti itu. Terus kemudian kalau kita nanti menggunakan fungsi itu ada namanya user defined function. Jadi kita bisa tambahkan fungsi sendiri. Jadi setahu saya kalau yang Spark ini ada Scala, ada Python, ada R. Nah, Spark R, PySpark sama yang Scala itu. Nah, kita bersihkan dari di Spark cluster ini. Kemudian dari hasil yang bersih itu ditaruh ke HDFS. Ke HDFS. Bersihnya itu melakukan apa Pak biasanya Pak? Mungkin Pak bisa kasih contoh Pak. Contohnya kayak data telco Pak. Data telco itu kan yang 00 itu masih ada kadang yang dikirim. Nah, nulnya ini katakanlah mau dihilangkan atau di strip gitu. Terus kemudian dari data telco, kalau yang dikirimkan oleh telco itu kan hanya MSI SDN sama latitude, longitude sama waktu. Nah, latitude, longitude ini kan nggak tahu dia di kabupaten mana misalkan atau di kecamatan mana. Nah, itu dilakukan ini perhitungan dia itu ada latitude, longitude itu ada di wilayah mana. Wilayah mana. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau yang pengalaman yang kemarin yang telco itu yang untuk satu kali kirim itu sekitar 12 jam pemrosesan. 12 jam pemrosesan dengan Spark-nya itu. Dari situ kemudian data itu terus kemudian disimpan di HDFS, kemudian ada yang di-load ke Elasticsearch cluster, dimasukkan ke situ, ada juga yang diletakkan di Hive. Seperti itu. Nah, nanti dari dua sumber itu, contohnya kayak ke Hive. Hive itu nanti diakses oleh sandbox, mesin sandbox. Jadi nanti katakanlah kita misalkan desainnya di sini. Jadi kita itu sebagai peneliti ngakses ke datanya. Jadi untuk mengaksesnya itu nanti melalui komputer sandbox ini, yang datanya itu sesuai dengan hak akses dari peneliti itu. Nah itu aksesnya ke Hive-nya. Nah kalau itu yang di Elasticsearch ini digunakan untuk ke aplikasi yang berbasis web yang memanfaatkan data-data yang ada yang diolah dari Spark itu. Jadi contohnya misalkan data mobility itu. Data mobility ada aplikasi yang berbasis web yang dia itu menggunakan API dari yang mengakses ke data mobility itu. Nah itu API server itu dilewatkan Elasticsearch cluster. Seperti itu yang untuk ininya. Nah ini yang terkait dengan HDFS. Jadi yang HDFS-nya yang ada. Nah ceritanya itu
kami itu menjalin kerjasama dengan Data-Ins. Data-In ini anak perusahaan Gamma Techno. Jadi Gamma Techno sebenarnya perusahaannya UGM, tapi punya anak perusahaan lagi namanya Data-In yang dia bergerak di bidang data itu. Nah, jadi perusahaan itu punya UGM Pak ya? UGM punya perusahaan ya Pak ya? UGM punya saham Pak, saham di perusahaan ya, namanya Gamma Techno. Gamma Techno ini punya anak perusahaan namanya Data-In. Data-In ini yang boleh gitu Pak ya? Boleh Pak. Boleh di sana Pak ya? Iya. Boleh Pak. Ini punya saham. Teman-teman SIS mau bikin perusahaan belum tentu boleh tuh Pak. Eno tuh punya perusahaan Pak, tapi nggak tahu tuh. Itu kebetulan kan UGM punya statusnya PT BUMN Pak. Oh bisa ya Pak. Ya, jadi kalau untuk PT BUMN itu memungkinkan untuk itu. Setahu saya seperti itu Pak. Jadi lebih enak sebenarnya kan, karena akan ada ini sebenarnya semacam perusahaan untuk penelitian-penelitian itu dijadikan ini ya mungkin nggak tahu arahnya. Nah, hilirisasi kan gitu kan ya? Iya, okay. Ya betul. Ya, jadi yang memang hilirisasi ini yang GMM itu. Terus kemudian KPI-nya berbeda. Jadi yang kalau untuk yang kan berbeda dengan yang kalau di SSDI ini cost center kalau di UGM Pak Tio. Ya. Kalau mereka kan profit center kalau yang untuk Data-In dan kawan-kawan itu. Nah, si Data-In ini kebetulan punya kerjasama dengan Indosat yang terkait dengan data telco. Nah, Data-In itu kerjasama dengan UGM. Kalau di UGM itu yang dikerjasamakan, kami menyediakan infrastruktur big datanya, Pak Tio. Jadi kami menyediakan infrastruktur big datanya. Nanti untuk yang data scientist, ada yang dari UGM dan ada yang dari Data-In juga. Mungkin juga ada yang peneliti yang lain juga nanti yang dari di situ juga. Nah, ini yang data dari Indosat, ini yang dikirimkan ke UGM itu secara harian ini ya. Jadi kalau yang saya cerita tadi di awal Pak Tio, itu kan data bulanannya kan hanya 45 giga, 31 giga itu kan yang data Transjakarta itu. Nah, ini satu hari itu kalau data telco itu sekitar 300-an giga. 300-an giga data gigabyte, sekitar ya 3 miliar rekod gitu satu hari. Bentar. 3 miliar rekod teman-teman semua. Bentar. Sinung atau Enok, kita ada yang pernah sebesar itu nggak? Enok atau yang pernah ngerjain di Telco? MPD dengan Telkom? Kita ngerjainnya di servernya sana Pak, bukan sana, ya? Kita. Gitu. Ya. Tapi ada any plan mau dibawa ke sini nggak, No? Nggak boleh Pak, regulasinya nggak boleh gitu. Oh, jadi ya Pak ya? Jadi ada sandbox-nya sendiri ya di sana ya? Iya, jadi sandbox-nya itu kita gunain untuk develop algoritma, nanti kita kasih gitu kan, baru mereka jalanin di server mereka gitu Pak, untuk keseluruhan data gitu Pak. Ya, sebenarnya seperti itu gitu, karena kita tidak diizinkan langsung ke data besar tadi itu. Nah, seperti Bapak ini, padahal kita juga ya pengen juga sih. Jadi artinya hanya algoritmanya aja terus kasih sampel data gitu ya, terus kemudian nanti kalau udah oke, dari Telkomselnya yang membereskan. Oh gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kalau sandbox-nya berupa apa ya Pak? Mungkin Mas Inung yang bisa bantu lebih jelas gitu. Saya bukan orang infra sih. Gitu. Sinong? Mas Inung. Mana? Nong, tadi ditanya Nong, kalau yang sandbox-nya waktu sama Telkom gimana Nong? Ya mirip sih, lewat VPN kita akses ke sana. Kita dikasih akses sampel tapi untuk ngembangin algoritma. Kalau udah fix nanti orang Telkomnya yang nge-run di keseluruhan data.
Jadi kalau bedanya dengan yang UGM ini Pak, kan kemarin kita udah nyoba ya. Kalau yang Telkomsel ini kita ya dikasih akses VPN, terus kita lewat terminal kita yaitu query-nya Hive juga gitu. Jadi bukan, kalau Bapak kan ngasihnya remote ya. Iya. Seperti itu Pak. Jadi kita akses lewat terminal, kita query pakai Hive, itu aja sih. Tapi yang tahun ini Mas Inung mungkin diperjelas. Katanya kita mau dikasih akses Spark juga ya, itu saya juga masih belum nyoba sih. Teknologi data berarti ini ya, nggak Spark base ya, yang untuk ininya ya? Sebenarnya kayak DNS gitu kan, itu kan dalamnya tuh banyak. Belum kayaknya. Apa namanya? IBM punya apa itu teknologinya. Jadi ini hariannya seperti itu. Jadi gimana Pak? Iya, informasi yang mengalir. Oh enggak, kita mau nambahin aja yang masalah sandboxing. Tahun ini, cuman memang kami belum nyobain lebih dalam sih Pak, baru tes untuk koneksinya aja. Itu skenario untuk tahun ini kami aksesnya via notebook. Jadi di situ kalau misalkan mau pakai Spark itu melalui PySpark. Cuman emang belum ini sih Pak, belum diuji coba sampai ke penggunaan Spark-nya, masih nyoba koneksi ke notebook yang disediakan. Akses PySpark-nya via notebook ya? Iya Pak. Oke. Oke. Ya Pak, boleh sekalian nanya Pak masalah sandboxing yang disediakan UGM tadi. Kalau yang kami udah coba itu kan yang pakai Hive, scripting Hive, tapi melalui ini ya Pak, di Beaver. Iya, Beaver. Nah kalau lihat arsitekturnya tadi kan ada ini ya Pak, sebenarnya UGM tuh punya apa yang buat ngedeteksi geolocation tadi, Geospark. Iya. Itu kira-kira dalam sandboxing memungkinkan untuk pemanfaatan itu juga nggak Pak? Atau benar-benar murni untuk Hive? Sebenarnya ini kan konsep sandboxingnya bagaimana itu kan kami sedang evolve gitu ya. Jadi minta pendapat juga. Jadi yang saat ini yang diberikan itu kan kayak di Beaver sama ada Tableau sebenarnya di situ. Harapannya sebenarnya pada waktu awal kalau ngerjain nih nggak usah repot-repot bingung dengan komputernya gitu misalkan. Cukup login aja ke situ, jalanin aja di situ gitu. Awalnya seperti itu, tapi kan ternyata beberapa dicoba itu ternyata ada yang CSV-nya di-download, dijalankan di komputernya sendiri. Jadi mungkin ya kurang nyaman dengan cara kerja yang kayak gitu. Jadi sudah ada RStudio padahal. Sudah ada RStudio, sudah ada Tableau, tapi terus itu di-download, dijalankan di komputernya itu. Sebenarnya masih masih berkembang kalau di situ. Ya lu karena mungkin lama kali Pak Agung. Kadang-kadang kan kelamaan, jadi download aja gitu, atau gimana? Kenapa orang? Saya juga itu loh Pak, 40 core loh. 40 core 32 GB RAM loh. Oh, berarti bukan masalah itu ya, tapi masalah mungkin cara kerjanya kurang nggak nyaman ya. Nggak nyaman karena nggak di ini ya. Ya, karena harus online itu ya. Ya, berarti koneksi juga ya, mengaruh misalkan, karena dia harus ada koneksi terus. Iya. Tapi kan begitu kita tidak terkoneksi sebenarnya kan masih tersimpan di server, amannya kan gitu. Daripada ngeload data gede di komputer masing-masing. Ya gitu sih, tapi kan mungkin agak ada. Oke, ini yang minta izin saya lanjutkan ya. Enggak. Saya di belakang nanti ada yang tentang sandbox ya. Nah, ini data dari Indosat itu yang dikirimkan UGM itu secara harian besarnya kira-kira 300 giga. Sekitar 3 miliar rekod gitu. Nah, dikirimkan dari Indosat ke UGM itu lewat jaringan internet. Kapasitasnya saat ini 500 megabit per second, 500 Mbps dari Indosat ke UGM. Nah, benar Pak, itu nggak beli kan Pak? Kami langganan Pak.
langganan internet lewat Indosat. Ya, maksudnya data Indosatnya nggak beli kan? Itu kerjasama berarti kan? Jadi yang datain, kebetulan kan datain yang kerjasama dengan Indosat. Terus kemudian datain yang kerjasama dengan Indosat. Nah, datain itu kerjasama dengan UGM. Salah satunya yang dikerjasamakan itu UGM menyediakan infrastruktur dan bisa menggunakan data itu, Pak. Bisa menggunakan data itu. Jadi itu yang dikerjasamakan, seperti itu pola kerjasamanya. Jadi ada 3 pihak di sini. Oke, ini Pak, mungkin kan kalau kita kan terbatas di sini apa ya, maksudnya kerjasama kami dengan Telkomsel itu ada hal yang nggak bolehin tadi kan, jadi kita mau gimana pun kita kasih algoritma di sana gitu. Soalnya Pak, putus-putus Pak Ignatius. Suaranya berebut, no? Suaranya agak aneh. Internetnya kali ya. Ya, yang udah itu dulu aja Pak. Suaranya kayak Pak, resek-resek ya? Kayak robot. Ya. Iya. Silakan Pak Agung. Nanti Pak Eno tolong diketik aja nggak apa-apa nanti biar suaranya. Nah, ini yang problem di kami Pak secara infrastruktur. Jadi kalau 300 giga dikirimkan, itu kalau HDFS itu replication factor-nya itu secara default itu kan 3. Nah, artinya gini, dari replication factor 3 itu artinya 1 data asli ditambah 2 replika. Jadi kalau 300 giga dikirimkan, itu ya space yang dibutuhkan itu 3 kali lipat. Jadi sehari itu hampir 1 tera kalau untuk yang dikirimkan itu. Sementara kami ada batasan. Tadi itu kan awalnya 120 tera, terus kemudian kita HDFS-nya kita buat jadi 80 gitu. Jadi kan hanya ada 80 hari untuk nyimpen itu. Nah, cuman itu kalau settingan standar. Settingan kalau yang replication faktornya 3. Nah, itu sebenarnya bisa diatur untuk replication faktornya. Katakanlah replikanya nggak perlu 2, cukup 1 gitu. Jadi kita bisa set replication faktornya itu 2. Atau malah nggak perlu replika sama sekali. Nah, itu bisa menghemat untuk HDFS-nya yang ada. Nah, ini contohnya yang di tempat kami, Pak tadi yo. Ini yang kemarin waktu mau buat laporan itu HDFS disk usage-nya ini mungkin nanti kalau teman-teman lihat itu udah 75%. Waduh, ini 75%, terus kemudian itu kan hari Senin ini Pak. Hari Kamis itu udah 81%. Waduh, itu terus akhirnya kami set replication faktornya itu non standar. Jadi di set replication faktornya kalau di set 1 itu hanya 40% yang dipakai datanya. Jadi itu bisa mengurangi mengurangi penggunaan space yang ada di HDFS itu. Itu yang terkait dengan HDFS. Kemudian ini yang terkait dengan Spark-nya. Jadi kalau untuk Apache Spark yang kami gunakan ini kalau di HDP itu memang secara bawaan yang digunakan untuk resource management itu YARN. Kemudian modelnya, mekanismenya YARN itu, jadi kalau misalkan teman-teman nanti nginstal, ada kan instalasinya Spark Hadoop itu tanpa YARN misalkan, atau semuanya dilewatkan YARN. Enaknya kalau pakai YARN itu nanti bisa diatur dengan Ranger misalkan, lebih mudah. Terus kemudian yang untuk mengalokasikan jobnya itu kan nanti biar YARN sendiri yang akan ngatur. Modelnya YARN ini nanti ada kontainer-kontainer. Kita tinggal set kontainernya. Katakanlah satu node itu berapa resource-nya untuk kontainernya itu yang di-set untuk YARN-nya itu. Nanti biarkan YARN bekerja ketika ada job yang disubmit itu. Nah, kalau yang terkait dengan data spasial, sebelumnya kami pernah nyoba beberapa solusi, Pak. Ya, ada QGIS, kemudian ada ArcView itu mau di ArcView ya. ArcView, QGIS ya, Ruth ya. Ya, Esri itu yang dari Esri. Ya. ArcGIS.
ArcGIS itu mau dicoba juga, tapi karena kami menggunakan yang teknologinya Spark, jadi akhirnya kita ketemu GeoSpark itu. Tapi sepertinya sekarang ganti namanya, sudah masuk ke inkubator Apache yang untuk project GeoSpark ini. Namanya mungkin berubah, belum saya lihat lagi. Nah ini untuk yang data spasial kami gunakan ini. Ini data spasial yang tadi Pak Tio. Jadi ketika data yang dari telco itu yang berupa latitude longitude itu kita mau petakan ke kabupaten atau ke kecamatan atau ke provinsi misalkan. Nah itu kita gunakan yang GeoSpark ini. Cuman waktu itu memang cukup lama karena datanya satu hari kan 3 miliar record itu. Ketika dijoinkan dengan data lokasi. Data lokasi itu. Ya. Belum lagi compute, dia misalkan dia di posisi bagian mana, potongan mana. Itu kalau yang dulu pernah dilakukan itu sekitar 12 jam, Pak. 12 jam compute untuk satu pengiriman data. 12 jam pakai Spark itu. Sementara transfer filenya itu kan juga butuh waktu. Nah, kami juga ada keterbatasan landing. Jadi kalau sampai telat, itu landingnya udah penuh, nggak bisa nerima lagi. Nah, seperti itu. Itu dulu pernah dilakukan seperti itu, tapi yang sekarang itu dari Indosatnya yang men-tag sendiri. Jadi ketika dikirimkan ke kami, itu sudah ada tag lokasinya, ada di mana. Jadi nggak perlu compute yang tadi. Nah ini contohnya yang tadi Pak, yang untuk resource history manajernya dari Spark-nya itu. Jadi ini pekerjaannya bervariasi, tapi nanti di situ bisa dilihat masing-masing pekerjaan itu butuh berapa lama dan itu bisa didetailkan lagi. Kira-kira dari diagramnya itu nanti mana yang itu memakan waktu untuk komputasinya, itu yang perlu itu bisa dioptimasi lagi. Nah, kemudian yang untuk yang tadi yang komponen Elasticsearch, di tempat kami ada 3 data node. Data node ini tadi yang data node-nya Hadoop itu kita manfaatkan juga untuk data node Elasticsearch. Jadi yang saya cerita di awal tadi itu ada 120 tera, 80 itu dialokasikan untuk HDFS. Awalnya 120 tera HDFS, kemudian kita ubah 80 itu untuk HDFS, yang 40 tera itu untuk yang Elasticsearch ini. Dan dia ada di node yang sama dengan data node HDFS, data node Hadoop tadi. Nah, gimana cara bagi resource-nya? Jadi tadi tuh yang YARN-nya itu kan dia jalan di kontainer. Jadi kita bagi resource-nya itu, katakanlah kontainer YARN itu separuh dari computing power di data node itu. Yang kira-kira 3/4 dari separuh yang tersisa kita alokasikan untuk Elasticsearch. Nah, caranya bisa di-set nanti di heap-nya. Jadi Java heap-nya itu bisa di situ. Nah, data node ini yang digunakan Elasticsearch untuk bekerja. Jadi kalau misalkan ada query atau apa, nah itu yang bekerja ini yang data node ini. Kemudian ada satu coordinating node. Coordinating node ini sifatnya hanya query aja. Jadi dia nggak melakukan computing, hanya semacam kayak balancer gitu lah, kayak untuk balancer query gitu. Jadi kita lewatkan query itu di satu coordinating node, nanti yang coordinating node ini yang bagi sendiri ke data node yang ada. Dan satu server untuk Kibana. Kibana ini yang nanti untuk yang visualisasinya juga. Nah, selain itu Elasticsearch ini juga digunakan untuk API gateway untuk aplikasi web yang menggunakan data dari Elasticsearch. Jadi ada beberapa data in itu membuat aplikasi yang berbasis tempat. Nah, itu
dia ngambil API-nya dari Elasticsearch ini, datanya dari Elasticsearch. Nah ini contohnya yang dari dashboard-nya Elasticsearch. Ini ada data rumah, data BPJS, seperti itu. Nah ini yang terkait dengan sandbox-nya. Nah ini yang ide yang tadi yang sebenarnya kita diskusikan di awal tadi itu. Jadi ini lingkungan aksesnya dan pengolahan datanya itu ditujukan untuk yang peneliti. Jadi data yang diakses itu tersimpannya di Apache Hive. Kemudian data yang bisa diakses itu disesuaikan dengan hak akses peneliti. Nanti implementasinya itu di kami itu menggunakan dbeaver dan Tableau. Jadi Tableau-nya sebenarnya ada, tapi untuk koneksinya nanti ada. Jadi kami itu sebenarnya di sandbox kami itu kan sudah ada Tableau, Pak. Tapi untuk akses itu agak jelimet. Dalam artian kami ingin cara yang lebih mudah gitu loh. Tapi kalau di Beaver itu kan bisa mudah, tinggal diklik gitu aja langsung keluar datanya. Tapi kalau Tableau ini dia harus milih koneksinya, misalnya pakai ODBC-nya. Terus kemudian itu proses yang di situ tuh yang agak ini. Karena kita menggunakan di tempat kami itu menggunakan Kerberos, dia itu harus login ke Kerberos-nya, Pak. Nah seperti itu yang ini gimana ya cara yang mudah itu masih seperti itu. Tapi ini sifatnya memang berkembang. Jadi kira-kira ada masukan apa ya nanti kita bisa sesuaikan yang kira-kira nanti peneliti itu nyaman gitu dengan sandbox yang seperti itu tanpa mengurangi tadi ya misalkan privilege itu. Ini yang contohnya mungkin teman-teman sudah akses gitu ya, ini pakai dbeaver dbeaver-nya. Sebenarnya desainnya dulu sandbox ini itu awalnya ketika sebelum pandemi Pak itu hanya diakses dari tempat tertentu Pak Tio. Dan ini nggak bisa akses kemana-mana, mengakses internet aja nggak bisa dari mesin ini. Jadi awalnya seperti itu. Jadi terus kemudian nanti kalau ngambil datanya ya mekanismenya misalkan via data in atau apa hasil pengolahannya. Nah tapi ini kan ada keperluan ini terus ada pandemi ya. Kita berikan aksesnya itu saat ini bisa akses keluar juga. Oke mungkin gitu Pak Tio dan teman-teman. Mungkin kita selanjutnya mungkin diskusi gitu ya Pak ya. Iya. Masih Pak Gung. Iya sama-sama Pak. Ya. Menarik sekali. Jadi memang ini apa yang sudah dilakukan di UGM, saya rasa memang dari size-nya tadi ada yang sangat besar gitu ya. Infranya kelihatannya gradually ya dari yang HPC, yang Sun itu kecil ya kan. Waktu saya ke sana itu masih Sun itu. Kemudian masuk ke big data infra dan memang harus case karena case ya Pak, case-nya banyak nambah sehingga harus terus pengembangan gitu kan. Nah, mungkin sebelum ke yang lain saya mau nanya Pak, itu apakah masalah pengadaan dan sebagainya itu bagaimana Pak? Karena kadang-kadang di pemerintah itu kan itu yang jadi kendala, salah satu kendala ya. Iya. Dikenakan 2 tahun lalu atau gimana? Iya. Kebetulan ini Pak Tio, jadi yang infrastruktur awal itu kan sebenarnya hibah dari Austria. Jadi praktis kami tidak mengeluarkan pembiayaan untuk hardware-nya. Hardware itu tidak ada pembiayaan, cuman memang di tahun 2018 tadi itu kan ada pembelian 4 node tambahan. Nah 4 node tambahan itu setelah penelitian itu berjalan. Jadi di 2016 itu ada penelitian di Transjakarta, baru 2018 bisa nambah 4 node itu. Nah terus yang untuk 2019 itu benar-benar hibah Pak, yang hardware-nya ini dari ini semua hibah ini? Hibah ini, yang dari AKR Kopurindo itu. Total berapa nilainya? Gue tahu.
Aduh, kalau nilainya belum tahu, Pak. Tapi saya kurang tahu pasti yang untuk berapa total nilainya itu, Pak. Tapi ini memang satu note tadi itu kan RAM-nya itu 128 GB, Pak. Itu terus kemudian storage-nya itu ada 24 kali berapa ya yang untuk harddisk-nya. Jadi ada 24 tambah 3, 27 keping harddisk di dalam satu server itu. Yang untuk data node. Jadi terus kemudian koneksinya itu kan juga ke Sun Storage, juga ke Sun Switch. Jadi saya kurang tahu nilainya berapa. Tapi memang itu ada itu di 2019 akhir. Desember, Pak. Desember baru terrealisasi ada hibah seperti itu. Baik, Pak Agung, ini mungkin kita sedikit cerita dari BPS. Mungkin Mas Sinung, mana Mas Sinung? Bisa sedikit cerita Mas, biar share kira-kira apa yang tadi kan kita miliki. Kelihatan tadi ada beberapa dari teman-teman seperti Eno atau Sinung sudah coba sudah akses punya yang di UGM ya kemarin ya. Gimana dong, Sinung? Iya, ya, udah sih nyoba-nyoba. Ya mungkin kalau mau diceritain yang di BPS ya Pak. Oke. Udah kelihatan ya? Lihat Pak, 6. Nah, ini mungkin kalau dari use case-nya dulu ya. Kita di BPS namanya Badan Pusat Statistik, memang tugasnya banyak ngolah data-data besar ke skala nasional. Dari dulu udah mikirin gimana biar ngolah data besar itu secepat-cepatnya gitulah. Ini contohnya ini data ekspor impor. Ini sekitar 5 detik, yang dulunya berapa menit, berapa jam, pas sudah pakai Hadoop jadi jauh lebih cepat. Dan ada pengolahan sensus. Ya, setiap 10 tahun sekali ada sensus penduduk yang tahunnya berakhiran 0, sensus pertanian yang tahunnya berakhiran 3, sama sensus ekonomi. Kemudian kemarin udah nyoba juga sensus penduduk online, tuh ada 51 juta yang respon. Ini kita juga kemarin untuk sensus penduduk itu kan kerjasama Dukcapil. Itu ukuran datanya 168 GB. Nah, ini skema akses datanya dengan Dukcapil. Jadi kita connect dengan API Dukcapil. Kemudian ini infrastrukturnya untuk sensus penduduk. Jadi untuk sensus penduduk itu khusus kita siapkan infrastruktur yang dedicated. Jadi terpisah dengan infrastruktur untuk keperluan yang lain. Nah, ini
statistik yang akses untuk sensus penduduk online. Ya, kemudian kalau dilihat dari providernya, ya paling banyak tentu yang share-nya paling besar Telkom ya, Telkomsel. Nah, kemudian untuk operating system banyakkan akses tuh dari Android dan Windows. Nah, ini infrastruktur untuk big data processing-nya dedicated. Nanti di slide yang satunya kita perjelas lagi. Kemudian ada juga kita koneksi dengan data imigrasi. Ini kita dapat aliran raw data dari servernya imigrasi langsung. Jadi dari data-data orang keluar masuk di bandara, pelabuhan, pokoknya yang ada petugas imigrasinya di situ. Nah, ini ukuran datanya. Nah, cukup besar juga ini kita pakai untuk rilis data statistik wisatawan yang rilis setiap bulan. Nah, jadi ini kita akses dari API-nya server imigrasi. Kemudian baru kita bawa ke Hadoop untuk dianalisis. Nah, ini statistik yang dihasilkan. Dan satu use case lagi yang cukup besar adalah yang MPD. Yang tadi udah dibahas, ada sandboxing-nya dengan Telkomsel. Jadi kita dapat akses sampel kalau yang udah berjalan ya. Kemudian tahun ini kita minta ada akses juga dalam bentuk notebook. Nah, ini kita kerjasama dengan Telkomsel, kita untuk menghasilkan statistik komuter dan wisatawan Nusantara. Dan ini use case-nya juga mulai kita tambahin. Nah, kemudian untuk MPD ini bahkan kita udah dipercaya untuk ngadain workshop untuk NSO Asia Pasifik ya, bulan Juni tahun kemarin di Jakarta. Nah, katanya mau ada workshop lanjutannya di Bali tapi belum jadi tuh karena pandemi. Ya, ini Juni. Tadi Pak Sinung itu kalau pertukaran data itu apakah ada format tertentu atau bagaimana ya Pak? Yang imigrasi ya? Atau yang mana? Kan ada tadi yang dengan banyak ya, dengan imigrasi, dengan Dukcapil. Itu API ke sana sih, dapat keluaran JSON, baru kita masuk ke infrastruktur kita habis itu, database kita. Itu kalau untuk koneksinya apakah ada jalur khusus gitu, VPN atau? Oh iya, khusus VPN kalau yang imigrasi Dukcapil juga. Sebenarnya kita ini Pak, nambahin ya Pak, kita menyesuaikan dari yang mereka mau kasih dalam bentuk apa gitu. Jadi baru kita bicarakan gitu, kita rapatkan gimana mekanisme yang paling baik gitu Pak. Jadi kalau di migrasi kan dapatnya dia ngasihnya dalam bentuk JSON. Sedangkan kalau meskipun lewat API juga keluarannya JSON. Kalau tadi Dukcapil beda kan, kayak CSV kayak gitu-gitu. Imigrasi pakai TXT kayak gitu. Imigrasi ekspor impor pakai TXT kayak gitu Pak. Jadi kita tidak menetapkan standar baku gitu. Soalnya kan memudahkan dari merekanya gitu Pak. Oh, jadi ya. Baru dari jalurnya kita ya bicarakan gitu Pak, yang terbaik gitu. Iya. Oh, jadi memang menyesuaikan ya. Saya pikir ada format pertukaran data tertentu atau
Enggak ya. Jadi memang harus disesuaikan dari masing-masing. Terus kalau yang ini Pak, yang kalau dari tadi itu kan ada visualisasinya Power BI ya itu ya? Visualisasi, belum, sebentar. Yang Nanti di infranya tadi, yang ada Di alur imigrasi itu Mas. alur alur imigrasi. nah ini, itu kan ada logo Power BI ya itu ya? Itu masih burem Pak, jadi Oh, iya, apa ibaratnya akan gitu, kita akan ke situ Pak. Cuma yang kita miliki, yang kita gunakan sekarang memang Power BI. Tapi kalau untuk imigrasi Power BI-nya belum dibangun, jadi ini kita masih kita buremin gitu Pak. Oke. Gitu. Termasuk ini yang di sini kan ground check-nya, kita juga masih kesulitan sebenarnya. Jadi banyak anomali gitu, Bapak kan pasti tahu tentang data tuh, banyak anomali yang kita tuh masih belum bisa temuin akar masalahnya gitu, kayak data duplikat, pas data scanan perlintasan itu ada yang justru kosong, ada yang tanggal lahirnya di bawah 1900, di bawah 1000 malah, jadi kan itu kan jadi pas kita ETL itu transform itu agak ya lumayan mengganggu sedikit, meskipun cuma kecil 1-2 record, cuma kan ya lumayan. Iya. Jadi aneh gitu ya. Iya, itu. Kalau jadi itu ya harapan gitu Pak. Di infranya ini berarti ada yang pakai Spark ya, Pak. Kalau itu yang di Inges tuh Hadoop-nya itu dari Scoop ke Hadoop, langsung Hive ya Pak ya? Iya, langsung Hive. Belum ke Spark. Oke. Untuk case ini belum, cuma case lain juga udah ada sih pakai Spark. Kalau kita ngolah MPD sampel di infra kita itu udah pakai Spark juga, sama untuk yang ngolah data-data sensus. Itu kalau yang Pak Sinung, yang untuk data kalau Telkomsel itu berarti sampel data itu nggak ada di nggak diambil di BPS ya? Itu cuma sampel yang relawan sih yang bisa diambil ke BPS, yang memang datanya data personal kita sendiri aja. Jadi ada mekanisme NDA gitu Pak, non-disclosure agreement. Jadi kita ada punya relawan sebanyak awalnya 65, jadi ya yang tanda tangan NDA untuk bisa kita gunakan di sampel itu kan. Itu yang kita boleh pakai di BPS gitu Pak, kita boleh tarik. Nah di situ yang itu kita pakai tadi Pak. Terus tahun lalu kita ada tambahan relawan, kita harus 900 gitu. Nah itu yang agak lumayan jadi gede kan datanya itu. Ya. Nah data itu yang boleh kita pakai, sedangkan ya yang lainnya tetap di Telkomsel gitu Pak. Ya. Cuman kalau ketika dilihat yang ini ya, data surrounding-nya itu nggak bisa ya Pak ya? Itu. Gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya data di sekitar nomor itu kan berarti nggak bisa. Jadi hanya yang orang yang aja. Iya, yang mau aja. Misalkan Bapak data dengan NDA ya, data Bapak ya rela kita telaah gitu Pak. Kalau lihat di sekitarnya masih kita dari sampel itu. Kalau saya lihat tadi tuh node-nya banyak sekali ya Pak ya, yang untuk infranya yang dari BPS itu. Itu bare metal semua atau ada yang campuran dengan virtual mesin Pak? Yang tadi ada campuran sih. Nah ini di slide yang kedua ini untuk infranya. Ini arsitektur aplikasinya lah ya. Arsitektur softwarenya seperti ini. Jadi kita jadikan itu data enterprise data lake itu untuk single source of truth. Jadi semua data yang dikelola BPS tuh nanti dicemplungin ke situ dari semua sumber, baik yang
hasil sensus ataupun dari big data, kayak yang dilakuin timnya Pak Setia itu yang ngumpulin data dari marketplace, dari sosial media dan lain-lain. Nah, itu kita juga ngebangun sistem-sistem yang support di sekitarnya. Jadi ada collection system itu yang untuk collect data baik dari big data ataupun dari sensus survei. Dan nanti di dalamnya itu juga pas sudah masuk ke data lake, lagi dibangun juga sistem processingnya untuk analisisnya. Baru nanti dari situ, dari satu sumber yang sama kita bangun untuk visualisasinya itu ada, baru Power BI itu di situ sudah mulai banyak dipakai juga. Nah, untuk infra hardware-nya ada juga campuran dengan virtual machine untuk scraper. Nah, ini contohnya untuk yang mesin scrapernya timnya analisis. Nah, itu ngumpulin data dari marketplace ini. Ukuran datanya juga besar-besar ini. Jadi kita perlu nyiapin storage yang berkelanjutan dan bikin kayak tata kelola retensinya gitu kan. Kalau udah dapat insight-nya, mungkin data mentahnya ada yang bisa dibuang yang udah lama. Nah, itu yang itu untuk kalau itu yang terkait dengan ini, dengan banyaknya data yang ada itu kan besar banget Pak, yang data-data yang masuk itu. Nah, itu ngatur gimana itu raw datanya dengan antara raw data dengan yang disimpan itu nanti bagaimana itu Pak? Yang disimpan tuh raw-nya atau hanya ringkasan atau seperti apa? Ya, kayak di sini tadi kan di single source of truth-nya di data lake-nya ada zona-zonanya kan, ada landing zone itu yang baru masuk masih mentah semua, nanti ada working zone yang lagi diproses, baru ada yang udah bersih itu yang gold zone itu. Jadi kalau nanti paling yang kalau udah masuk gold zone itu di yang kesimpan di landing zone mungkin ada yang udah, atau yang di working zone ada yang udah dihapus itu. Jadi yang disimpannya benar-benar di gold zone itu ya Pak ya? Ya, yang disimpan terus yang di gold zone, yang landing zone sama working zone kalau udah nggak dipakai bisa kita hapus. Nah, kalau yang di gold zone itu Pak, itu kan berarti kan raw data yang artinya setelah melalui pemrosesan yang bersih gitu ya. Nah, itu disimpan anunya gimana Pak? Kalau untuk masalah storage-nya seperti apa strateginya untuk tadi itu menyimpannya itu kan bertambah gitu. Kami soalnya bingung juga ini data nih, misalnya data storage memang sih sama ya, mahal juga kalau nambah beli lagi kan. Ya emang harus disiasati terus itu. Gimana biar cukup. Kadang kalau yang di infra development ya kita terpaksa turunin replikasinya. Oh, oke. Pas sudah nggak cukup ya replikasinya dari 3 atau 2 tinggal 1. Akhirnya tanpa replikasi gitu. Satu ya. Itu kalau ya ini kan kalau yang dari raw data itu apakah pernah mengalami ini Pak yang sampai dalam taraf sudah di recycle gitu, harus di penuh terus kemudian harus yang di gold zone-nya itu loh. Apakah masih tersedia spare sehingga belum sampai dibuang, tanda kutip dibuang gitu, yang dari gold zone itu? Belum sih. Jadi masih spare-nya masih banyak yang ini ya, storage-nya. Ya, masih ngumpulin juga soalnya kan belum semua juga masuk ke situ kan. Oke. Dari tiap bagian masih ada yang megang datanya sendiri-sendiri. Ya, saya lanjut Pak ya. Iya, siap Pak. Kalau infranya, hardware-nya kita ada 3 generasi nih.
Oh ya, sebelum masuk ke hardware-nya, ini pembelian software-nya itu tahun 2018. Tapi yang sebelum itu kita udah sempet POC juga, jadi pakai VM aja. Sebelum akhirnya beli software Hortonworks sama dan pelengkapnya ini yang satu paket dari IBM semua ini. Ada ETL-nya itu data stage, kemudian DB itu untuk warehouse, sama ICPD untuk exploration tool-nya. Nah, hardware-nya itu ada 3 ini yang production, itu ada 9 node fisik. Ini Fujitsu, 32 CPU masing-masing, 256 RAM-nya, disknya 27 tera. Nah, cuma ini ada kendala polish line. Maksudnya gimana itu, Pak? Jadi konsultan yang kemarin ngerjain migrasi, instalasi migrasi, dan bikin software built-in tambahan juga untuk ngebungkusnya itu, dia kemarin nggak bisa nyelesain kontraknya. Tapi dia masih ini, jadi dia nggak terima diputus kontraknya sama BPS karena nggak memenuhi requirement yang diminta BPS kan. Belum selesai lah, progresnya masih jauh. Jadi dia kayak ya masih nggak terima gitu. Nah, masih ada proses di pengadilan atau gimana itu, jadi infranya sekarang dikasih polish line istilahnya gitulah. Jadi nggak boleh dimanfaatkan. Bisa kita pakai. Padahal ini lumayan banget infrastrukturnya. Ngeri ini, monster ini maksudnya. 2018 ini kan tempat kami itu kan hanya 128 GB Pak yang untuk ininya, 24 core CPU. Ini kan sudah 256 itu. Dan ini 2018 ya. 2018. Iya, baru beli lagi itu. Berarti belum bisa kan ya? Belum bisa dibuka gitu ya? Nah, belum, ini lagi diusahain sih Pak, biar dibuka polish line-nya biar bisa dipakai. Dalam artian, walaupun tanpa konsultan itu boleh ngoprek gitu loh, nggak bisa ya Pak? Ya, kita pengennya gitu sih ya. Cuma masalah administrasi hukum kan ya harus hati-hati juga. Tera itu berarti kalau dijadikan HDFS itu katakanlah taruhlah 25 gitu ya, 25 kali 9 itu, wah ngeri itu. 175, berapa itu? 225 tera. Katakanlah 25 tera aja untuk HDFS. Oh ini yang ya Pak, yang rencananya untuk production ya Pak ya? Ya, ini untuk productionnya. Kalau yang dedicated kalau untuk yang keperluan ini dengan apa, dengan Dukcapil, dengan apa, dengan MPD, dengan apa tadi apa, Dukcapil, MPD dengan imigrasi gitu, itu menggunakan infrastruktur yang mana Pak? Nah, ini yang di berikutnya. Nah, kita lagi siapin yang ini virtual ini untuk development. Jadi kita ini udah ready sih, tapi masih ada tuning-tuning. Kita udah pakai tapi baru internal kita aja, belum di open ke tim yang lain gitu. Masih di tim kita aja nyoba-nyoba di infra development ini yang virtual. Jadi Pak Setia belum bisa nyoba ini Pak. Iya. Ini udah datanya Pak Setia udah ada nih di sini, dimasukin. Udah menuhin. Data tim itu udah di sini tuh. Kalau timnya kalau di BPS tuh seperti apa Pak Sineng? Yang untuk apa? JKD itu apa? Oh ya, timnya sih ada dari 2 direktorat Pak. Utamanya itu direktoratnya analisis, itu tempatnya Pak Setia, sama direktorat sistem informasi statistik tuh yang di tempat saya tuh ada tim.
JKD itu jaringan komunikasi data untuk infrastrukturnya, ya hardware, software, sampai OS gitu kan, ada sampai semua terinstall itu di tempat saya. Baru untuk operasionalnya di tim PBD itu, pengelolaan basis data, tapi yang sekarang tupoksinya untuk transformasi TIK. Oh, oke. Oh, Intinya ada 2 tim sistem sama tim analisisnya. Nah itu ada juga nanti pembagian tugasnya, ada yang data scientist, data engineer. itu ada yang di analisis ya kalau itu ya? Iya. Terus tapi dua-dua itu support untuk nanti kan ada bagian-bagian di BPS itu yang mengelola masing-masing survei, masing-masing istilahnya subject matter lah. Dia yang misalnya kalau survei pertanian tuh dia ngurus data pertanian aja. Nah itu kita bantu mereka untuk persiapan ke arah pemakaian big data ini. Jadi ada data scientist juga dari subject matter. Nah, ada satu infra lagi nih yang Dell, ini infra lama. Nah, ini yang selama ini operasional. Ini yang ketika pengadaan software tahun 2018 itu diinstalnya di sini. Dari Tech Mahindra itu yang pemenang lelang softwarenya. Ini software yang IBM tadi itu, Pak? Iya, software yang IBM tadi, Pak. Yang untuk ETL, yang untuk apa? DB2 Blue. Ya. Nah, cuma itu udah kita install juga di yang 2 infra yang tadi, yang development baru yang virtual ini udah diinstal juga, dan yang production ini sebenarnya udah diinstal juga, tapi ya itu tadi ada kendalanya masing-masing. Kalau yang dari peruntukan yang untuk yang Dell ini Pak, yang untuk 4 node, 1 node itu ada peruntukan khusus atau ada campuran? Yang ya campur sih, 3 master, 3 data node. Oh, 3 master ya. Itu yang untuk name node-nya itu. Name node-nya atau? Ya, name node-nya. 3 name node, kemudian 3 data node. 3 data node. Yang lain tadi juga masternya rata-rata 3 sih, 3 master. Ini juga 3 master, jadi yang ini data node-nya 6.